Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Apniar Tumaliang dengan NIM 2024 10 10 3045 dari kelas Desain dan Analisis Algoritma A. Di sini saya akan menjelaskan tugas mengenai analisa algoritma non-rekursif. Oke, di soal nomor 1 di sini kita memiliki baris UN sama dengan 1, min 2, 3, min 4, 5, min 6. Nah, di sini soal yang A yaitu buat fungsi iteratif untuk menghitung U ke N. Nah, kita buat algoritma dengan nama baris min dengan parameter N. Lalu algoritma ini itu digunakan untuk mencari UN dari baris 1, min 2, 3, min 4, 5, min 6. Nah, untuk inputnya kita menggunakan N dan outputnya UN. Terus di sini ada perulangan looping for I sama dengan 1 sampai dengan N. Dia akan menjalankan if I di modulus dari 2 sama dengan 0. Maka dia akan masuk ke baris berikutnya yaitu I sama dengan min I. Ketika loopingnya sudah selesai, dia akan mereturn I. Oke, berikutnya yang B, tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Nah, metrik input yang dibutuhkan adalah N, yang dimana N merupakan inputan yang berpengaruh pada jumlah looping nantinya. Lalu yang C, tentukan basic operation-nya. Di sini basic operation-nya itu yaitu I modulus 2. Operasi itu akan terjadi setiap kali looping dilakukan. Nah, lalu yang D, apakah diperlukan analisa best case, worst case, dan average case? Itu kita tidak membutuhkan best case, worst case, dan average karena algoritma baris min dengan parameter N itu memiliki satu return saja. Juga loopingnya akan berjalan sebanyak N. Berikutnya yang E, jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran N dinyatakan sebagai Cn, persamaan deret untuk Cn adalah Cn itu selalu bernilai jumlah deret dari 1 sampai N. Maka dari itu kita menggunakan rumus Cn sama dengan sigma N dengan nilai sigma N dengan I sama dengan 1 yang memiliki nilai 1. Lalu yang F, cari persamaan langsung dari Cn. Nah, di sini kita dapatkan Cn sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dengan nilai 1 sama dengan N-1 plus 1 dikali 1. Kita kalikan menjadi N kali 1, N kali 1 itu N. Oke, untuk berikutnya soal nomor 2 itu terdapat algoritma unique element dengan parameter array A0 sampai dengan N-1. Algoritma ini untuk memeriksa apakah setiap elemen A itu unik. Inputnya menggunakan array dari A 0 sampai N-1. Untuk outputnya akan mengembalikan true jika setiap elemen A unik dan false jika terdapat beberapa elemen yang nilainya sama. Nah, di sini ada algoritmanya menggunakan looping for, lalu dia akan mereturn true dan false. Nah, di sini kita disuruh mencari running time algoritma dari unique element. Nah, untuk mencari estimasi running time-nya, kita memerlukan analisa menggunakan base case, worst case, dan average. Kita mulai base case Cn. Nah, di sini kita menggunakan rumus Cn sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai 0. Lalu sigma J sama dengan 0 sampai 1 dengan nilai 1. Di sini kita kerjakan langsung saja. Cn sama dengan sigma I sama dengan 0 dengan nilai sigma J sama dengan 1 sampai 1 dengan nilai 1. Nah, di sini kita operasikan menjadi sigma I sama dengan 0 sampai 0 dengan nilai 1. Lalu kita operasikan kembali menjadi 1 kali T looping. Untuk worst case dari Cn-nya, sigma I sama dengan 0 sampai N-2 dengan nilai 1. Dan sigma J sama dengan 1 sampai N-1 dengan nilai 1. Nah, di sini kita langsung saja operasikan rumus yang tadi menjadi sigma I sama dengan 0 N-2 dengan nilai 1 N-1. Nah, kita kalikan menjadi N-1 sigma I sama dengan 0 N-2 dengan nilai 1. Nah, di sini sigmanya kita pecah menjadi sigma I sama dengan 0
sampai 0 dengan nilai 1 ditambah sigma I sama dengan 1 N-2 dengan nilai 1. Selanjutnya, kita jadikan N-1 dalam kurung 1 plus N-2. Lalu di sini kita menggunakan rumus matematika menjadi N-1, N-1. Lalu kita kalikan pelangi menjadi N kuadrat min 2N plus 1 kali T looping. Lalu untuk average case dari Cn, itu Cn sama dengan N dengan nilai I sama dengan 0, N kuadrat min N, I 1 per N kuadrat min N. Nah, di sini elemen yang sama itu I sama dengan 0, J sama dengan 1, dengan banyak eksekusinya dari basic operation itu 1, lalu probabilitasnya 1 per N kuadrat min N. Untuk kontribusi pada Cn-nya 1 kali 1 per N kuadrat min N. Untuk elemen yang sama berikutnya, itu kita menggunakan I sama dengan 1 dan J sama dengan 2. Dengan banyaknya eksekusi, yaitu 2, dan probabilitasnya sama 1 per N kuadrat min N. Nah, untuk kontribusinya di sini kita jadikan menjadi 2 kali 2 per N kuadrat min N. Lalu untuk batas akhirnya kita dapatkan rumus N-1 kali N sama dengan N kuadrat min N. Untuk persamaan umum dari Cn, yaitu Cn sama dengan N kuadrat min N plus 1 per 2 kali T looping. Oke, berikutnya soal nomor 3. Suatu matriks 2 dimensi akan dicek apabila memiliki elemen yang di mana A memiliki nilai array I, J sama dengan A dengan nilai array I, J sama dengan A dengan nilai array J, I. Oke, yang pertama, buat fungsi iteratif untuk mengecek kondisi tersebut. Kita menggunakan algoritma cek matriks dengan parameter A, I, J sama dengan AJI. Nah, algoritma ini untuk menentukan dua matriks apakah simetris atau tidak. Kita menggunakan input A dengan nilai 0 sampai N-1, 0 sampai dengan N-1. Untuk outputnya, kita menggunakan boolean yaitu true dan false, true atau false. Nah, di sini kita menggunakan looping dengan nilai I sama dengan I sampai N-2. Dia akan menjalankan looping kembali for J sama dengan I plus 1 sampai N-1. Dia akan menjalankan kembali if A dengan indeks I, J sama dengan A indeks J, I. Dia akan mereturn false. Ketika loopingnya sudah dilakukan semua, maka dia akan mereturn false. Oke, untuk yang B, tentukan metrik untuk ukuran inputannya. Metrik untuk ukuran inputannya di sini adalah N karena N merupakan panjang dari array yang tadi. Berikutnya yang C, tentukan basic operation-nya. Nah, basic operation dari operasi terdalam dari algoritma cek matriks ini adalah A dengan indeks I, J sama dengan A indeks J, I yang akan di looping di dalam algoritma tadi. Berikutnya yang D, apakah diperlukan analisa base case, worst case, dan average case? Jawabannya tidak perlu. Kenapa? Karena algoritma ini akan looping sebanyak jumlah N. Oke, berikutnya yang E. Jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran N dinyatakan sebagai Cn, tentukan persamaan deret untuk Cn. Nah, untuk persamaannya kita menggunakan rumus Cn sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai N-2 dan sigma J sama dengan 1 sampai N-1 dengan nilai 1. Lalu yang F, cari persamaan langsung dari Cn. Nah, di sini kita operasikan rumus yang tadi menjadi sigma N-2 menjadi sigma I sama dengan 0 sampai N-2 dengan nilai N-1 min 1 ditambah 1. Lalu kita operasikan kembali min 1 ditambah 1 habis, maka jawabannya adalah sigma I sama dengan 0 sampai N-2 dengan nilai N-1. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.